Iya, puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita ada bersama dengan keluarga besar Pantau Nayoan, di mana 40 hari yang lalu Tuhan memanggil kekasih Tuhan Bapak Kaico Pantau atau biasa dikenal dengan Koako. Dan malam hari ini adalah malam sukacita karena saya yakin, saya percaya keluarga, terlebih istri Bu Ali dan anak Iki boleh melewati hari-hari duka cita mereka dengan pertolongan Tuhan. Dan saya yakin malam hari ini mereka ada tetap kuat di dalam Tuhan karena pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17. Saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Di sana Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Puji Tuhan, katakan amin. Ya, saudara, minggu yang lalu kita telah memperingati sebuah perayaan besar bagi umat Kristen, yaitu kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang penting bagi kita, karena dengan naiknya Yesus Kristus ke surga, Dia membawa sebuah misi yang besar bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu menyediakan tempat di surga. Tetapi ada hal lain yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita dengan peristiwa kenaikannya ke surga. Bahwa dalam ayat ini Dia berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, tetapi kehadirannya yaitu kehadiran dalam bentuk roh, yaitu Roh Kudus. Nah, tentu saudara, kalau mau mengenang peristiwa ini, ya sekitar 2000 tahun yang lalu, maka hari-hari ini kalau kita mau kenang, adalah hari-hari di mana murid-murid Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus. Sehingga rata-rata kalau gereja-gereja beraliran Pantekosta, ya, itu dalam mengenang masa kenaikan Yesus dan mengenang murid-murid Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, maka gereja-gereja yang beraliran Pantekosta itu mengadakan doa. Ya, makanya kami di Jemaat Bethesda Bunta itu, dan saya yakin mungkin di jemaat-jemaat yang lain, mungkin mengadakan doa itu start mulai dari hari Kamis pada saat Yesus naik ke surga. Tapi malam hari ini, ya berhubung dengan adanya acara ini, kami menyediakan, ya. Tetapi pada prinsipnya ini adalah sebuah musim, ya, karena perayaan kenaikan Yesus ke surga itu disertai dengan pencurahan Roh Kudus. Dan ini adalah masa-masa penantian. Ya, masa-masa kalau kita mau kenang di mana murid-murid menantikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau dalam pembacaan kita malam hari ini dengan tegas bahwa Yesus menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi betapa pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan manusia, terlebih orang percaya, karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Siapa manusia yang tidak membutuhkan penolong? Siapa manusia yang tidak membutuhkan pertolongan?
terlalu sombong jika ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Siapapun juga, dia tetap membutuhkan namanya pertolongan. Dan kita lihat bahwa Roh Kudus ini dijanjikan sebagai seorang pribadi yang menolong anak-anak Tuhan. Pribadi yang akan menolong kehidupan perjalanan anak-anak Tuhan. Ada beberapa peran-peran penting dari Roh Kudus sebagai pribadi, ya, seorang penolong. Kalau kita melihat ada banyak betul, ya, peran Roh Kudus, tetapi saya mengambil hanya satu peran saja. Coba saudara lihat di dalam ayat sesudahnya, pasal sesudahnya, Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 mulai. Saudara bisa menyimak pembacaan ayat ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, siapa penghibur? Yaitu Roh Kudus. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa itu kepadamu? Yaitu kita, anak-anak Tuhan. Kita orang-orang yang percaya kepada dia. Ayat 8, saudara perhatikan. Ini peran Roh Kudus yang luar biasa saya pikir. Dan ini kunci kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan. Ini sebuah peran yang kita tidak akan bisa dapatkan kepada orang lain. Orang lain mungkin bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita, tapi terbatas. Tapi Roh Kudus punya kemampuan yang luar biasa, yang sanggup menginsafkan manusia dari segala dosa-dosanya. Dan peran ini adalah sebuah peran kunci bagi anak-anak Tuhan. Karena saudara lihat, kalau saya menyelidiki, ya, lebih dalam lagi dari segi etimologinya, akar katanya, saudara perhatikan kata menginsafkan. Ya, ini kata yang familiar, yang saudara sering dengar. Apa makna dengan kata menginsafkan? Mungkin selama ini kita hanya dengar, tetapi hanya dengar begitu saja. Tetapi kalau Alkitab membuktikan, menyatakan tentang kata ini luar biasa, dan ini memberikan sebuah pengharapan kepada Tuhan, di mana Roh Kudus dengan kata menginsafkan ini sebagai perannya, di sana berarti kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata elenko, ya, yang artinya menyingkapkan. Apa yang disingkapkan, ya? Yaitu yang pertama dosa, kemudian yang kedua kebenaran, kemudian yang ketiga penghakiman. Dia menginsafkan, ya. Dia menyingkapkan, kemudian dia membuktikan, kemudian dia meyakinkan. Ini peran Roh Kudus yang luar biasa. Saudara bayangkan, jika manusia tanpa Roh Kudus, bagaimana jahatnya manusia itu. Karena manusia tanpa Roh Kudus, maka manusia hidup di dalam keinginan daging. Kalau di dalam Galatia pasal 5 dengan jelas, ya, poin-poin tentang keinginan daging. Betapa jahatnya keinginan daging manusia. Saudara bisa bayangkan tanpa Roh Kudus bagaimana jadinya keinginan manusia itu dengan keinginan daging. Maka yang terjadi adalah peperangan. Yang terjadi adalah keributan. Yang terjadi adalah keributan, adalah kejahatan. Karena seluruh keinginan-keinginan daging manusia adalah sebuah keinginan yang sudah dikuasai oleh dosa. Dan keinginan daging itu akan membuahkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur, ya, anak-anak Tuhan memiliki Roh Kudus.
Dan itu sebuah karunia yang cuma-cuma. Dan karunia itu adalah karunia yang mahal. Saudara tidak akan dapatkan di tempat yang lain. Hanya di dalam Yesus saudara mendapatkan Roh Kudus. Ya, saya yakin kita malam hari ini dikaruniakan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita memberikan keleluasan dari Roh Kudus untuk berperan penuh di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita lihat di dalam ayat ini, yaitu bagaimana Roh Kudus berperan untuk menginsafkan manusia, anak-anak Tuhan. Yesus bilang akan dosa, ya. Kalau di dalam ayat selanjutnya, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Yang artinya bahwa Roh Kudus akan membebaskan orang dari ikatan dosa. Karena namanya manusia itu dengan tabiat-tabiat yang dimilikinya, yang telah dikuasai dosa, itu sudah menjadi sebuah belenggu. Manusia sudah terikat dengan dosa itu. Dan kemampuan manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari ikatan dosa itu. Hanya Tuhan, hanya Allah sendiri lewat Roh-Nya yang mampu melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa itu. Milikilah Roh Kudus, ya. Beri peran kepada Dia. Buka hatimu supaya Dia berkarya di dalam hidupmu. Dia membebaskan kita, melepaskan ikatan atau belenggu-belenggu dosa. Kemudian akan kebenaran, di mana Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, Dia ingin menyadarkan, menginsafkan kita bahwa Yesus itu adalah Allah yang rela menjadi manusia, sama seperti kita. Dia mati, Dia bukan pura-pura mati, Dia benar-benar mati. Kemudian Dia dibangkitkan oleh Bapa di surga. Kemudian Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan Dia mengaruniakan Roh-Nya kepada anak-anak Tuhan. Yang ingin membuktikan bahwa supaya manusia tahu siapa Yesus sebenarnya. Sehingga mereka percaya kepada Dia. Kita memiliki tugas untuk meyakinkan orang supaya percaya kepada Yesus. Ini adalah tugas kita. Masih terlalu banyak orang-orang di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Dan kita punya tugas untuk meyakinkan mereka. Karena kita telah memiliki Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita. Supaya kita tahu siapa Yesus sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Dia menginsafkan atau menyadarkan kita akan penghakiman. Dia mau menyatakan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa iblis itu sudah dikalahkannya di dalam salibnya yang kudus. Iblis itu sudah dikalahkan. Apa yang kita takut sekarang ini? Karena maut itu telah dipatahkan oleh Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga iblis itu hilang kuasanya. Dia tidak sanggup lagi, ya, merebut kita, orang-orang percaya, supaya mengalami maut. Karena kita telah memiliki Roh Kudus. Kita punya sebuah kekuatan yang luar biasa, yang sanggup melawan roh-roh jahat itu. Jadi, karunia ini sebuah karunia yang besar. Jangan anggap enteng. Yang ingin saya mau sampaikan kepada kita malam hari ini, mari kita harus sadar bahwa kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita. Mari kita beri Dia peran penting di dalam kehidupan kita. Kita luaskan Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, jangan tahan Dia bekerja. Jangan batasi Dia bekerja, tetapi luaskan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau akan dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa yang membelenggumu. Karena ingat, jika saudara terus berada di dalam ikatan-ikatan dosa itu, engkau akan mengalami maut. Karena upah dosa itu adalah maut.
Tapi kita punya penolong yang setia, yang mampu melepaskan kita dari sebiar belenggu-belenggu dosa. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Allah yang sederhana ini akan memberkati kita semua. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini.